Sabdamu Bapa bagai air segar, membasahi menyuburkan bumi. Sahabat Sang Sabda yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita merayakan hari Minggu biasa ke-15. Kita mendengar firman Tuhan yang berbicara kepada kita mengenai sabda itu berdaya. Dalam bacaan pertama, Nabi Yesaya berkata, firman yang keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dilanjutkan dalam bacaan Injil, Yesus memakai perumpamaan seorang penabur, bahwa benih itu adalah sabda Allah, dan ketika ditaburkan di tanah yang subur, berbuah berlipat ganda. Apa yang bisa kita pahami secara jelas, bahwa firman Tuhan itu memiliki daya yang menghidupkan, daya yang mengubah hidup kita. Sungguh luar biasa. Sahabat Sang Sabda yang dikasihi Tuhan, sabda itu berdaya guna, menghidupkan. Oleh karenanya kita memiliki tugas amat mulia, panggilan yang luhur untuk mewartakan, menyebarkan benih sabda itu kepada banyak orang, agar dengan demikian hidup mereka pun bertumbuh berdaya guna. Bagaimana kita mewartakan sabda sebagai suatu tugas luhur ini? Saya ingat Santo Paulus VI menulis ensiklik Evangelii Nuntiandi. Di dalamnya Paus menyampaikan mengenai metode-metode untuk pewartaan sabda. Saya menyebut beberapa. Kita bisa mewartakan sabda pertama melalui kesaksian hidup. Karena kita tahu dengan baik, pada saat ini orang lebih terkesan pada kesaksian hidup. Kedua, kita harus mewartakan sabda dalam setiap ibadah kita untuk memberi ruang dalam homili dan renungan. Pewartaan, homili dan renungan tetap memegang peran yang penting dalam pewartaan sabda. Ketiga, kita bisa mewartakan sabda melalui katekesi, pengajaran agama, kepada anak-anak yang akan mau komuni pertama, kepada calon baptis, kepada umat di lingkungan. Katekesi juga adalah sarana untuk mewartakan sabda. Kita juga bisa mewartakan sabda melalui media sosial yang kita yakini pada akhir-akhir ini, betul kita sadari bersama, sangat berperan. Melalui handphone kita, melalui WhatsApp kita, melalui Instagram, melalui platform-platform itu, kita bisa mewartakan sabda. Dan yang terakhir, pewartaan sabda juga bisa kita lakukan dengan perjumpaan pribadi. Mengenai perjumpaan pribadi ini, kita ingat Yesus berjumpa dengan banyak pribadi dalam kisah Injil dan hidupnya diubah. Yesus berjumpa dengan Sakeus di pinggir jalan di kota Yeriko, lalu menumpang di rumahnya, mengubah hidup Sakeus dari yang memeras menjadi yang membagi. Yesus berjumpa secara pribadi dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Perempuan itu yang tadinya hidupnya dipenuhi dengan situasi yang sangat kelam, akhirnya perjumpaan pribadi itu membuat dia menjadi pewarta bagi bangsanya Samaria. Yesus berjumpa secara pribadi dengan Nikodemus malam-malam, mengubah hidupnya. Ketika Yesus wafat di Golgota, Nikodemus hadir. Sungguh, pewartaan sabda dengan perjumpaan pribadi
mengubah hidup orang. Saya teringat akan Mazmur 147 ayat 15. Ia mengutus sabdanya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Kita memiliki tugas yang amat luhur dan mulia untuk membuat firman itu berlari, agar banyak orang juga hidupnya ditumbuhkan, dihidupi oleh daya sabda. Sahabat sang sabda yang dikasihi Tuhan, selain menjadi pewarta sabda yang membuat firman itu berlari, kita juga memiliki tugas untuk menghidupi sabda. Doa malaikat Tuhan baris ketiga kita berseru, firman itu menjadi daging dan tinggal di antara kita. Seruan doa ini juga menjadi tugas kita agar firman itu tumbuh, firman itu hidup. Kita tidak hanya menjadi pembaca dan pewarta, tetapi juga pelaksana sabda. Kita memiliki tugas agar sabda itu kita hidupi. Sabda itu sungguh menjadi nyata dalam hidup kita. Oleh karenanya, apa yang kita baca dari firman Tuhan, kita mengimaninya. Apa yang kita imani, kita wartakan. Dan apa yang kita wartakan, itu yang kita hidupi. Dengan demikian, sabda itu sungguh menjadi hidup kita. Firman itu telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Tuhan memberkati.